Assalamualaikum. Saya Tamara Valentica Zulian akan menjelaskan tentang gender dan kemiskinan. Gender adalah sebuah konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi fungsi, peran, dan tanggung jawab melalui atribut-atribut maskulin dan feminitas sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya yang dibentuk oleh masyarakat. Sebagai contoh, perempuan dikenal memiliki sifat yang lemah lembut, perasa, dan keibuan. Sedangkan laki-laki dikenal memiliki sifat yang kuat, rasional, dan memimpin. Namun, hal tersebut bukanlah bersifat kodrati. Artinya, hal tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu, tempat ke tempat, ataupun dari suatu kelas ke kelas yang lain. Karena tidak bersifat kodrati, hal tersebut juga bisa dipertukarkan. Artinya, ada juga laki-laki yang bersifat lemah lembut, perasa, dan keibuan. Dan ada juga perempuan yang bersifat kuat, rasional, dan memimpin. Perbedaan perempuan dan laki-laki dari segi fungsi, peran, dan tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat menimbulkan posisi sosial yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan salah satu pihak berada pada posisi subordinat. Bagi pihak yang berada pada posisi subordinat, hal tersebut sangatlah merugikan, sebab posisi pihak tersebut berada pada posisi yang dinomorduakan atau tidak diprioritaskan. Hal inilah yang kemudian menciptakan sebuah situasi ketimpangan atau ketidaksetaraan gender. Akibat dari ketidaksetaraan gender yang terjadi di Indonesia menyebabkan sebagian besar orang miskin di Indonesia adalah perempuan. Sebab kedudukan perempuan biasanya ada pada posisi subordinat, karena adanya konsep feminisasi. Konsep feminisasi kemiskinan dengan jelas menggambarkan ketidakadilan dalam soal keterwakilan wanita di antara orang miskin dibandingkan dengan laki-laki. Mous berpendapat bahwa ideologi yang paling kuat dalam menyokong perbedaan gender adalah pembagian dunia ke dalam wilayah publik dan private, yang umumnya disebutkan bahwa laki-laki di ruang publik dan perempuan di ruang private. Hal inilah yang kemudian memanifestasi ketidakadilan gender terjadi di berbagai tingkatan struktur, bahwasanya ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam relasi kuasa. Ketimpangan ini yang menurut Indraswari sebagai penyebab utama terjadinya kemiskinan pada perempuan, yang mana perempuan diputus akses-aksesnya terhadap sumber daya. Selain itu, kaum wanita miskin lebih menderita karena pada sebagian besar masyarakat, wanita juga menjadi subjek dari nilai-nilai sosial yang membatasi mereka dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau menikmati akses yang sama ke pelayanan umum. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan pemenuhan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar perempuan yang diakui secara umum meliputi terpenuhnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan, juga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hak asasi perempuan, satu di antaranya adalah terbebas dari kemiskinan, yang pada kenyataannya tubuh miskin perempuan, utamanya di pedesaan, semakin parah. Data WPC mencatat sebanyak 12.783.505 orang masyarakat di Indonesia mengalami kemiskinan ekstrim. Apabila dilihat dari pembagiannya, data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K di tahun 2019 mencatat bahwa kemiskinan tertinggi ditemukan pada anak-anak dan lansia, lagi-lagi secara jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.
Jika melihat pada tahun sebelumnya, data Bappenas mengatakan angka kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 10,19% pada tahun 2017 dari 10,86% pada tahun 2016. Namun, kita juga harus paham kalau 10,19% ini masih setara dengan 26 juta penduduk di Indonesia. Dari 26 juta penduduk itu, kalau kita perhatikan menurut gender, maka tingkat kemiskinan perempuan relatif lebih tinggi. Maka dari itu, kesimpulannya adalah konsep gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan yang dialami oleh perempuan. Maka dari itu, sangatlah penting untuk memperhatikan konsep kesetaraan gender demi keadilan hidup bersama dalam masyarakat.